dikali 10 pangkat min 19 kolom. Positron? Atau proton ya? Q proton, salah kalau positron. Q proton, muatan proton berapa? Sama ya, 1,6 kali 10 pangkat minus 9. Iya, sama. Nah, bedanya itu kalau untuk elektron tandanya adalah minus, kalau proton itu adalah positif ya. Bedanya di sini doang. Kalau untuk muatan. Maka untuk ini massa elektron adalah 9,11 kali 10 pangkat minus 31. V-nya adalah tadi ya 6 kali 10 pangkat 5 kuadrat per 2. Untuk muatan elektron adalah minus ya 1,6 kali 10 pangkat 19. Berapa nih? Langsung aja lah ya. Saya udah ngitung sekitar minus 1,025 volt ya. Sekitar segini jawabannya. Itu untuk nomor 2. Ya, gimana? Masih aman? Boleh. Oke, kalau aman lanjut nomor 3. Ada 2 buah muatan. Yang pertama itu adalah Q1 lah ya, kita anggap Q1. Q1 itu 3 mikrokolom atau 3 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Dan untuk Q2 itu adalah minus 2 mikrokolom, itu sekitar minus 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Dengan jarak D lah ya, kita sepakati D, jaraknya itu adalah 4 cm. 4 cm itu sekitar 4 kali 10 pangkat minus 2 ya, meter. Pada sumbu X ya, saya tulis gambar juga, misalkan Q1, kalau misalkan saya ikutin dengan sumbu koordinat, titik koordinat ya, kalau sumbu X negatif itu berada di kiri, dan sedangkan sumbu X positif itu sebelah kanan ya. Maka untuk Q1 di sini dia berada di sebelah kanan ya. Jadi ini Q1, ini Q2 ya. Oke, kemudian di sini positif ya, ini positif, ini negatif lah ya. Tentukan pada titik mana sepanjang sumbu X ketika medan listrik 0. Ya, untuk medan listrik itu rumusnya adalah E sama dengan apa kemarin? Apa rumus medan listrik kemarin? Lupa ya. F per Q. Apa? F per Q. F per Q berarti rumus F itu kan Q1 Q2 per R kuadrat dibagi Q. Dicoret, angkanya dicoret ya. Maka tersisa kaki dong ya, kaki R kuadrat ini ya. Ini untuk medan listrik. Ya, berarti rumus E medan listrik itu adalah kaki R kuadrat. Artinya untuk rumus medan listrik itu dia terbanding terbalik ya dengan jaraknya ya. Ini terbanding terbalik dengan jaraknya. Kuadrat pula ya, terbanding kuadrat terbalik ya dengan jaraknya. Artinya biar dia medan listriknya 0,
maka posisi titiknya kita tempatkan berada di dekat medan atau muatan yang paling kecil. Ya, kita tempatkan pada muatan yang paling kecil, didekatkan dengan berdekatan dengan muatan yang paling kecil ya. Dimana di sini kita tahu untuk muatan Q1 dan Q2 itu yang paling kecil adalah Q2. Ya. Dan juga untuk medan listriknya agar 0, dia berada di luar ya, bukan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah kan kita bisa ninjau untuk Q1 dan Q2 ya. Tapi kalau misalkan di luar, di luar Q2, di sini ya, dia tidak ada pengaruh dari Q1, artinya dia dipengaruhi oleh Q2 saja. Itu kemungkinan medan listriknya itu bisa 0 ya. Maka di sini saya gambarkan titik lah ya di sini. Titiknya di sini misalkan. Ya. Titik di sini. Dan ini jaraknya sebesar X lah misalkan. Ini jaraknya ini D lah ya. D. Maka untuk medan listriknya sama dengan 0, kita menggunakan dua persamaan, di mana untuk Q1 ya, untuk K, untuk Q2 dulu deh yang paling dekat. Q2 untuk mencari medan listrik itu dia muatannya selalu mutlak ya. Dia muatannya mutlak, di mana ini ya, R sih. R kuadrat ya. Untuk muatan 2 dia ke sini kan X ya. X kuadrat dikurang, ada benar 0, K untuk Q1 per D ditambah X lah ya. Dari ujung ke ujung. Ya, ujung ke ujung ya. Itu sama dengan 0. K Q2 X2 kaki 1 D plus X kuadrat ya. Ini kayaknya coret ya, bisa coret. Ini bisa ditulis juga Q2 per Q1 ya. Ini ruas ya. Ini X kuadrat per D. Gini deh. Langsung aja. D plus X ya. Gini ya. Ini bisa saya tulis juga dengan pindah ruas ya, itu akarnya berarti ini Q2 harga mutlak, ini Q1 mutlak ya. Ini bisa X dx ya. X per D. X. Ini ya. Ini mungkin saya mencari, kan kita mencari X-nya ya. Maka diapain untuk mencari X-nya? Akar Q2 dikali D plus X per akar Q1. Akar dari Q plus 2, akar dari mutlak Q2 terus dalam kurung ini ya? Dalam kurung ini ya? Ini dikali D plus X per akar Q1. Ini X gitu ya. Gini, tapi ini masih ada X. Gimana? X-nya boleh pindah ruas nggak, Bang? Pindah ruas Bisa, ke sini. Ya. Nggak bisa kan ada Q2-nya. Dia ngikut ntar. Gini caranya ya. Ya benar kayak gitu, tapi ada langkah yang kelewat. Ini bisa saya sederhanakan menjadi akar dari akar mutlak Q2, akar dari akar mutlak Q1 sama dengan X lah ya.
1 per D per dx ya, ditambah 1. Gini, pusing nggak? Gini ya. Dibagi Oh, X. dibuat permisalan. Bang. Bisa sebenarnya kan sama aja nih, bagi X, bagi X, bagi X, bagi X gitu ya. Ini bisa Iya, saya Bang. tulis juga dengan saya pindah ruas ya. Pindah ruas jadi akar Q2 D per dx lah ya. 1 per Q1 ya, ini 1 ya, tetap aja 1. Sini kan berarti kan Q2 D per dx lah ya, tambah akar dari Q. Ini bisa tulis juga dengan akar dari Q2. Ini sedikit rumit ya kalau misalkan itu. X tambah akar Q2. Ini ya. Terus apain lagi? Ini kita dapat X. Berarti kan gini ya. Ini saya kembali lagi ke sini lah ya. Berarti kan Q akar mutlak Q2 D per dx D per x ya, sama dengan akar harga mutlak Q1 dikurang dengan akar mutlak Q2 ya. Kemudian kita mencari x-nya di sini ya. Kita mencari x-nya berarti dengan cara dengan cara divide. Ini udah ketahuan sebenarnya. Itu langsung dimasukkan nilai bisa nggak sih, Bang? Dimasukkan nilai bisa. Enggak bisa kan, x-nya belum ketahuan. Kita mencari persamaan x. Nggak ribet malah. Gimana? Ini kan sama aja saya substitusikan jadi gini kan. Akar dari Q2 pindah ke sana ya. Ini akar 1 dikurang benar, akar dari 2 ya. Ini adalah kebalik X D ya. Maka ini untuk mencari X-nya di sini adalah ini kita pindah ruas ke sana ya. Itu sama aja kan ini ya, per Q1 dikurang akar dari Q2 di sini D ya, sama dengan X ya. Kita dapat untuk nilai persamaannya, maka didapatkan X tadi sama dengan akar Q2 harga mutlak, kemudian harga mutlak Q1 kurang harga mutlak Q2 ini D ya, dikali D. Untuk muatan 2 tadi adalah akar harga mutlak dari minus 2 ya, minus 2 kolom, langsung aja lah ya. Kalau harga mutlak kan itu bernilai selalu positif ya. Maka 2 kali 10 pangkat minus 6 ya. Per untuk muatan 1 tadi adalah 3 ya. 3 kali 10 pangkat minus 6 dikurang 2 kali 10 pangkat minus 6. Dan jaraknya adalah tadi 4 cm ya. 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Ini sekitar hasilnya 18,67 kali 10 pangkat minus 2 meter ya. Dan arahnya itu pasti ke
kiri ya. Mendekati tadi. Dia mendekati dari Q2 itu pasti mendekati titik partikel ini ya. Agar dia medan listriknya sama dengan 0. Ya. Itu ya. Dia tidak mungkin ke sana karena kan biar 0 dia partikelnya kita tempatkan di sini ya, di luar. Itu untuk yang A. Agar medan listriknya 0. Nah, kemudian yang B itu biar potensialnya 0. Potensial berarti kan potensial listrik ya. Potensial listrik agar 0, maka V-nya agar 0 ya. V-nya biar 0. Nah. Karena tadi ya, kita tinjau lagi. Karena untuk muatan Q1 dan Q2 itu potensial muatan ya, potensial muatannya itu tersebar ya, secara merata, artinya begini ya. Dia penyebarannya sama rata ya. Dia artinya kesebar ke segala arah, dan untuk yang negatif juga sama arah. Artinya maka untuk nilai muatan ya, karena muatan negatif itu lebih kecil dari muatan positif ya. Jadi titik ya, kita membutuhkan titik lagi, di mana titiknya itu ditempatkan di muatan yang lebih yang mendekati nilai kecil tadi, tapi bukan di luar ya, bukan di luar, tapi dia di dalam ya. Di sini kita misalkan di sini lagi, di sini titiknya ya. Dan ini kita sepakati dengan jarak A lah ya. Kita sepakati dengan jarak A misalkan. Maka artinya untuk potensial listriknya dia berpengaruh terhadap ada dua kondisi ya. Di mana titik untuk titik A dan juga titik X inilah ya. Dia baru bisa memenuhi kondisi 0. Kalau misalkan di luar aja berarti kan itu potensialnya masih ada ya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita melihat untuk potensial 0, dia titiknya berada di tengah-tengah antara Q1 dan Q2. Tapi kita lihat dia mendekati mendekati dari nilai yang terkecil dan juga negatif ya. Bukan harus negatif, harus negatif sih. Pokoknya untuk potensial agar 0 dia titiknya mendekati yang kecil tadi, yang lebih kecil, tapi bukan di luar. Kalau di luar itu medan listriknya gitu ya. Itu mungkin kayak gitu. Berarti kita memilih dua posisi ya untuk beda potensial, untuk potensial listrik. Posisi pertama lah ya, anggap saja V1 itu kita lihat. Maka untuk posisi Q1 itu berarti kan ini ya, ini pasti ke partikel sini, ke titik A. Ya, partikel ke titik A. Maka rumusnya adalah K Q1 per tadi D ya, dikurang A ya. Kemudian ditambah dengan Q2 ya, ini Q2 pergi ke titik A juga ya. Kaki 2 per A. Oke. Sama dengan 0. Ini tinggal pindahin aja. Kaki 1 per D kurang A sama dengan kaki 2 per A. Ini kita coret jaraknya bisa. Kemudian ini kaki 1A, ini adalah Q2 D minus A. Kemudian kita mencari titik A-nya ya. A-nya adalah Q2. Itu gamen bang. Dari plus K. Dari plus K Q2 per A-nya kalau dipindah ruas jadi min bang. Oh iya. Benar, maaf. Ya, sip. Oke, terima kasih ya koreksinya. Saya nggak itu. Berarti minus Q2 D ini plus Q2A ya. Kayak gini ya.
Itu yang atasnya juga belum dikasih minus, Bang. Oh iya, benar-benar. Oke, terima kasih. Kayak gini ya, berarti kan ini kita pindah sekali lagi, Q1A dikurang Q2A, ini minus Q2D ini ya. Kemudian A-nya kita keluarin, Q1 minus Q2, ini Q2D ya. Kemudian berarti A-nya adalah minus dari Q2D, itu adalah, kemudian bawahnya Q1, Q2. Nah, karena jarak itu selalu positif, ya, jarak itu selalu positif, maka kita gimana caranya menghilangkan negatif ini ya? Maka bisa saya tukar ya, minus Q2D per minus Q2 dikurang Q1. Bisa ya? Saya tukar, saya balik. Ini coret-coret, sisa Q2D per Q2 Q1. Ini tinggal masukin. Untuk Q2 tadi bernilai minus 2 ya. Kita masukin minusnya, kali 10 pangkat minus 6. Kemudian jaraknya itu adalah 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian untuk Q1, Q2 itu adalah minus 2 tadi, minus 2. Untuk Q1 itu adalah 3 ya. Nah, di sini minus 5 ya. Minus 5 kali 10 pangkat minus 6. Oke, itu hasilnya sekitar 1,6 kali 10 pangkat minus 2 meter ya. Ini jaraknya. Maka jarak dari Q2 ke A itu adalah adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 2 ya meter. Itu ya. Kemudian kita lihat untuk posisi kedua juga, agar jaraknya dia 0. Biar potensial listrik jaraknya berapa gitu ya. Maka untuk Q2 kita lihat untuk muatan 2 berarti kan kaki 1 ya. Kaki 1 dulu. Terserah sih mau kasih Q2 dulu, Q1 terserah. Jadi kalau untuk Q1 dia ninjangnya sampai sini ya. Sampai titik ujung. Berarti D plus X ya. D plus X ya. Kemudian ditambah kaki 2 X lah ya. Ini 0 sama. Berarti kaki 1 per D plus X sama dengan minus kaki 2 plus X per X. Ini saya coret-coret. Maka kaki 1X minus Q2 D plus X. Ini Q1X sama dengan minus Q2 D plus minus D minus Q2 X ya. Oke, ini Q1X ditambah Q2X sama dengan minus Q2D. Ini saya tulis ini. Maka X1 plus Q2 sama dengan minus Q2D ya. Maka X-nya itu adalah minus Q2D per 1 plus Q2. Gini ya, untuk persamaan plus. Apakah ini jawabannya negatif? Kita buktikan dulu ya. Kalau misalkan negatif, kita pakai cara yang ini ya. Kita tukar yang biar negatifnya hilang. Tapi kalau misalkan hasilnya kayak gini udah cukup, nggak bernilai negatif, maka rumusnya gini aja. Gitu ya. Nggak usah kita ubah-ubah lagi. Coba kita masukin. Untuk Q2 tadi bernilai minus 2 tadi ya. Minus 2 kali 10 pangkat minus 6. Ini kali 4 kali 10 pangkat 2.
Q1 tadi adalah 3, ya. Q1 adalah 3, Q2 adalah minus 2, berarti 3 dikurang 2, 1 ya. 1 kali 10 pangkat minus 6. Ini negatif kali negatif positif ya. Maka hasilnya juga positif pasti. Ini hasilnya 10 pangkat minus 2 meter. Nah, maka jaraknya adalah dari Q2 ke sini itu jaraknya 8 kali 10 pangkat minus 2 atau 0,08 ya meter. Itu. Ya. Maka untuk medan listriknya 0, dia membutuhkan jarak 18,67 ya. Ya. Kalau untuk medan listriknya 0, dia membutuhkan jarak partikel yang di luar itu adalah segini ya jaraknya. Tapi kalau misalkan agar potensial listriknya 0, maka untuk posisi 1 yang titik tinjauan pertama itu yang berada di tengah-tengah itu harus jaraknya adalah segini. 1,6 kali 10 pangkat minus 2 dan itu mendekati dihitung dari si penguatan negatif ya. Inilah yang paling kecil ya. Kemudian untuk posisi kedua itu agar potensialnya 0, maka titiknya dia harus bernilai 8 kali 10 pangkat minus 2 meter. Itu. Untuk nomor 3. Mana? Ini ya. Ini nggak dikeluarin. Ini kan sama aja. Dikali Minus. Ini ya, sama aja kan? Ini ke sini, ini ke sini. Nah, ya udah saya tukar. Yang positifnya di depan, yang negatifnya di belakang. Gitu. Jadi kayak gini kan, sama. Gitu ya, cuma dibalik aja sih. Bukan dikeluarin, tapi dibalik. Itu untuk nomor itu ya. Aman ya untuk ini ya. Oke. Kita lanjut nomor 4. Sebentar. 4. Sebuah elektron mulai dari keadaan diam 30,5 cm dari titik muatan tetap muatan dengan Q sama dengan minus 0,5 nanocoulomb. Ini saya definisikan dulu. Gimana untuk kita sepakatin bahwasanya R ya, jarak dari keadaan diam itu adalah 30,5 cm. Ini saya konversikan menjadi 0,305 meter lah ya, atau 3 kali 10 atau 0,305 kali 10 pangkat minus 1 sama saja. Ini minus Q-nya itu minus 6,5 nanocoulomb, itu saya konversikan menjadi minus 0,5 kali 10 pangkat minus 9 coulomb. Seberapa cepat elektron akan bergerak ketika jarak terjauh? Oke. Ini sama seperti tadi, ya, seperti nomor berapa tadi? 2 ya. Nomor 2, titik terjauh ya di sini bilangnya. Maka di sini untuk rumusnya, rumusnya adalah untuk energi. Ada 2 energi, potensial listrik dan juga potensial energi kinetik dan energi potensial ya. Untuk energi awal, energi awal itu sama dengan energi akhir. Salah. Energi awal sama dengan energi akhir. Ya. Kemudian
untuk energi potensial juga sama. EPI lah ya. EPF ini sama. Maka karena keduanya sama, kita bisa memenuhi tadi ya, sama seperti tadi, langsung aja berarti EP sama dengan EK. Itu tadi. Untuk persamaan EP sendiri, tadi kan kita memakai rumus Q delta V ya. Itu untuk mencari beda potensialnya ya. Ya beda potensial. Ini beda potensial untuk yang delta V. Kita tapi di sini ada keterangan ya, yang diketahui Q minus 6,5 nanocoulomb. Jadi kita tidak memakai ini ya, tidak memakai ini, nggak usah. Kita langsung bisa memakai rumus yang lain, yaitu K kemudian dikali dengan muatan dari elektron ya, kemudian muatan dari Q-nya ya, per R, kemudian EK. EK-nya itu adalah setengah MV. Oke, ilustrasinya seperti ini. Di sini ada elektron diam tadinya ya, mulai dari keadaan diam. Dari titik muatan tetap Q di sinilah ya, minus 0,6. Nah, kemudian karena ada gaya dari Q di sini, elektron tadinya diam, dia akan bergerak ke sana ya. Artinya Q ini juga akan memberikan gaya memberikan dorongan ke sana ya. Nah, di mana untuk elektron tadinya awal diam, dia lama-lama bergerak. Ini positif ini maksudnya semakin cepat ya, bergerak semakin cepat gitu ya. Maka artinya gerak elektron itu semakin cepat, dan akhirnya juga ini berbeda dengan kasus alam semesta mungkin ya. Kalau alam semesta itu, kalau misalkan partikel bergerak dalam ruang space atau ruang sana gitu ya. Kalau partikel bergerak, dia akan semakin cepat. Tapi kalau misalkan ini ya, elektron dia akan semakin cepat bertambah apabila mencapai titik maksimalnya. Artinya kalau misalkan sudah melewati titik maksimal, kecepatannya akan menurun dan akhirnya juga akan berhenti sampai 0 ya, sampai 0. Maka persamaannya tadi untuk hukum kekalahan energi, untuk kekalahan energi itu sama dengan 0 ya tadi ya, yang nomor 2 sama dengan 0. Hukum kekalahan energi sama dengan 0. Karena artinya dia akan berhenti gitu. Beda kalau misalkan kita berbeda ruang angkasa gitu. Kalau misalkan kalian melempar batu di ruang angkasa, sampai kapanpun batu itu nggak akan diam sampai dia menabrak suatu benda lain gitu ya. Berbeda ya. Gitu. Makanya itu ilustrasinya. Makanya kita bisa menggunakan rumus ini. Ini di sini ada pengaruh dari muatannya, di sini adalah dari muatan elektronnya. Gitu ya. Ini bisa saya cari apa sih? Kecepatan elektron ya, kecepatan elektron. Berarti yang ditanya V, kecepatan. Berarti V kuadrat sama dengan 2K G per MR ya. Maka V-nya sama dengan akar dari 2K minus E. Oke, di sini minus E bukan berarti nilainya negatif ya. Dia cuma melambangkan aja minus E itu elektron, sedangkan E doang itu proton ya. Cuma tanda doang sih, tapi emang nilainya tetap sama. Kalau elektron pasti negatif, kalau proton itu pasti positif. Cuma tandanya doang. MR, masa elektron tadi adalah kita dapatkan 9,11 kali 10 pangkat. Kok ini? Nanti dulu deh. Ini ya, ini saya masukin berarti kan 2 kali 9 kali 10 pangkat 9. Jadi muatan elektron adalah minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19, dan muatannya adalah
minus 0,5 kali 10 pangkat minus 19. 9 dong. 9. Bar MR. Massa dari elektron tadi adalah 9,11 kali 10 pangkat minus 31. R-nya adalah 0,305. Ya. Ya, ini. Dan itu hasilnya langsung aja sekitar 8,2 kali 10 pangkat 6 meter per second. Ini ya. Itu untuk nomor 4. Ya. Kok aus? Gimana? Aman ya? Kelasnya mana sih? Gimana? Aman nomor 4? Kalau aman kita lanjut nomor 5. Oke. Udah bentar lagi nih. Jam 11. Nomor 5, tentukan besar medan listrik pada titik 3i minus 2j kemudian plus 4k. Kita sepakatin dulu untuk vektor ya. Vektornya kita dapatkan vektor, partikel vektor lah. Itu 3i minus 2j plus 4k. Jika potensial listrik pada daerah tersebut adalah V sama dengan 2x y z kuadrat ya. Di mana V dalam satuan volt, x y z dalam satuan meter. Ya, satuan meter ya di sini ya. Satuan meter ya. Mencari medan listriknya, besar medan listrik ya. Oke, kita tinjau dulu, kita sepakatin bahwasannya saya punya sistem koordinat 3 dimensi ya. Ke sana adalah sumbu X, ke sana adalah sumbu Y, ke sana ada juga sumbu Z. Ya. Partikel yang bergerak terhadap sumbu X itu kita namain dengan arah I. Partikel yang bergerak di sumbu Y itu kita sepakati dengan arah C. Dan partikel yang bergerak terhadap sumbu Z itu kita sepakati dengan arah K. Ini positif ya, positif. Berarti kalau negatifnya dia ke sana, kalau I-nya negatif ke sana dan Y negatif ke sana. Gitu ya, sepakat ya. Maka untuk ini negatif ya, ini negatif, ini positif, ini negatif nih, negatif. Kita sepakatin bahwasannya misalkan 3i misalkan di sini lah ya. 3, kemudian 2J, di sini misalkan 2J, kemudian 4K, misalkan di sini. Berarti partikelnya sekitar sini ya. Ini ya gambarnya. Nah, di sini misalkan. Di sini di sini partikelnya bernilai V sama dengan 2x y z kuadrat. Berapa medan listriknya di sini gitu ya. Maka kita tinjau satu-satu dulu terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Z. Maka untuk itu kita menentukan medan listrik di sumbu X dulu. Untuk rumus menentukan medan listrik sumbu X, Y, Z maupun sumbu X, Y, Z itu rumusnya adalah minus do V per do X, Y, Z. Ini medan itu ya, salah. X, Y, Z ini ya. Artinya kalau misalkan sumbu X berarti kan do V per do X. Kalau misalkan
medan listriknya sumbu Y, berarti kan turunan terhadap Y. Kalau misalkan medan listriknya kita turunin terhadap Z, maka di sini kita turunin terhadap Z ya. Maka untuk rumus EX itu adalah do P per do X ya. Langsung aja. Untuk V-nya kita dapat nilai kayak gini. Ketahui nilai segini. 2XYZ kuadrat. Kita turunkan terhadap X. X-nya berarti hilang ya. Sisa 2YZ kuadrat. Gitu ya. Kemudian EY minus do V per do Y. Kita turunkan terhadap Y. Berarti 2, ini minus ya. Tinggal minusnya. Minus 2X ya. X Z kuadrat ya. Sekarang kita turunkan terhadap Z. Berapa jadi? 2x Y. 2X ya. Enggak dong. Ini kan Z kuadrat. Akar. 2x Z dong. Enggak. Turunan Z kuadrat. 4. 4 ya. 4XYZ ya. Ya benar. Satunya apa? Satuannya. Tandanya tetap negatif ya. 4X Y Z. Oke. Kita dapat ini ya. Untuk vektor X, vektor Y, dan vektor Z. Oke. Kemudian kita sepakati tadi untuk I itu adalah yang X, Z tadi adalah Y, dan K itu adalah Z ya. Ya udah tinggal masukin aja ke sini. Berarti kan kalau untuk EX itu minus 2, Y-nya tadi adalah berapa? Minus 2 juga ya. Ya, minus 2 ya. Untuk Y. Kemudian dikali dengan Z kuadrat. Z-nya adalah 4. Ya, 4 kali 4, 16. 16 kali 4 adalah 64 ya. 4 ya. Satuannya adalah apa? Volt per meter ya. Iya nggak sih? Iya. Kemudian untuk EY itu adalah minus 2. X tadi adalah 3 ya. 3. Kemudian ini adalah 4. Hasilnya adalah 16 kali 6, 96 ya. Minus 96 volt per meter. Kemudian EZ minus 4. X-nya adalah 3. Y-nya adalah minus 2. Z-nya adalah 4. Ini hasilnya adalah Nggak pakai kuadrat bukan Bang? Oh iya lupa. Oke. 4 kali 4 sama ya. Tapi ini negatif ya. Oke, kita dapatkan ini ya, medan listrik terhadap sumbu X, Y, Z ya. Masing-masing sumbu. Maka untuk besar medan listriknya sama seperti pertemuan kemarin kita akarkan ya. Ini 64 kuadrat ditambah minus 96 kuadrat ditambah 96 kuadrat. Itu hasilnya sekitar langsung ya. Kalau gini kan kalian bisa itu sendiri. Sekitar 150,1 volt picovolt. Newton per kolom atau ini juga sama aja lah ya. Sama saja. Mau satuannya volt per meter, bisa juga dengan Newton per kolom, sama saja. Itu untuk nomor 5. Aman ya, kalau untuk masalah vektor-vektoran. Berarti Bang kalau ada soal gini harus digambar dulu terus diturunin per ininya, energi per X, Y, Z-nya. Kalau gambar itu jaga-jaga aja, soalnya kalau untuk tugas kadang kunci jawaban gitu. Sebenarnya untuk kita kenapa harus detail dengan kunci jawaban, karena yang kami temuin itu rata-rata nilainya sama. Gitu. Makanya
dosen mencari cara untuk gimana sih biar beda variasi gitu. Makanya dosen inisiatif buat gambar, dan gambar itu ada poinnya gitu. Gitu. Kemarin sih gitu kata ngomongnya. Jadi untuk biar membedakan. Kalau misalkan ada pihak dosen sudah membuat jawaban yang misalkan gambar ada poinnya, diketahui ada poinnya gitu kan. Itu kalau misalkan sama semua, nah dosen curiga di situ. Kok sama, poin tetap sama gitu. Dan itu bisa mempertanyakan ke kita para asisten. Dan asisten suruh menanyakan kalian sebenarnya kenapa jawabannya bisa sama persis kalau misalkan jawaban yang telah disediakan seperti ini dan kalian menjawab rata-rata seperti ini gitu. Itu sih. Apakah satu sumber atau gimana gitu. Itu sih sebenarnya kenapa gambar ada poinnya, kenapa ada ini ada poinnya, gini. Gitu sih dari dosen kayak gitu. Jadi masih aja tetap digambar aja. Oke Bang, ini jadi V-nya kan untuk seluruhnya. Terus kalau ada soal gini kita turuninnya satu-satu gitu per. Ya, kalau turunin satu-satu aja. Itu pasti ada poinnya kok kalau satu-satu. Oke Bang, kasih Bang. Oke. Kalau UTS kan dosen ya yang mengoreksi, jadi itu beliau tahu. Dan itu pasti teliti banget kalau tes. Kalau tes UAS sama aja. Oke. Saya lupa gambar lagi nih. Kok hilang? Oke. Yang terakhir nomor 6 itu ada proton dilepas dari keadaan diam dalam medan listrik homogen. Ya. Di mana E sama dengan 8 kali 10 pangkat 4 volt meter. Nah, di sini maksudnya ya. Ya, ada batang homogen ya. Ini positif. Positif. Ya. Berarti lawannya ada negatif. Ya. Ini arah ke sana, seterusnya sampai bawah ya. Saya gambar sini aja. Sampai sini aja lah gambarnya. Kemudian di sini kita sepakatin bahwa untuk partikel positif ya, saya gambar di sini lah ya. Itu partikel positif di sini ya, itu A. Dan kemudian kita mencapai target ya, kan B. Sini B lah ya. Berarti kan arah dari potensial listriknya ada ke sana ya. Lajunya ke sana, ke arah B, titik B. Dan kita sepakatin bahwa dari ujung batang homogen itu jaraknya adalah D. Ya, kita sepakatkan. Maka kita ketahui untuk E, di sini ya. E sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 4 volt per meter. Kemudian D sama 0,5 meter. Maka untuk yang A, tentukanlah beda potensial. Beda potensial itu adalah delta V. Ya, delta V. Potensial listrik itu V, kalau beda potensial itu delta V, kalau misalkan V juga bisa beda tegangan ya. Banyak istilah sih kalau V itu. Delta V sama dengan minus PD. Medan listrik terhadap jaraknya. Kan kita kalau misalkan kalian bingung ini rumus dari mana, kita pakai itu aja sih, kayak persamaan rumus saja. Mana silakan kaki R kuadrat ya kalau dia itu. Sebentar. Ya, kita lanjutkan. Untuk minus E, berarti kan kalau minus E di sini 8 kali 10 pangkat 4 dan D-nya itu adalah 0, kok 0 di sini.
0,5. Berarti kan 4 minus ya. Kali 10 pangkat 4 ya. Satuannya adalah volt. Ya. Kemudian yang B, perubahan energi potensial proton. Potensial proton atau delta U lah ya. Ya. Potensial proton itu sama dengan tadi ya, Q sama dengan delta V. Atau dengan Q di sini itu adalah dari massa si protonnya itu sendiri. Delta V. Oke. Ya udah tinggal masukin aja nilainya, kita memakaiin aja ya. Karena Q-nya nggak diketahui, di sini cuma ada proton doang ya, dia disebutkan proton. Nah, kita menggunakan muatan dari proton itu. Tadi muatannya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Dan V, delta V-nya kita dapatkan tadi adalah minus 4 kali 10 pangkat 4 volt. Ya, nggak usah volt ya. Ya jadi akhir. Itu hasilnya sekitar minus 6,4 kali 10 pangkat minus 15 joule ya. Dan yang terakhir adalah laju proton di titik P. Kita perhatikan yang untuk proton dari muatan positif berarti ya. Proton itu kan positif. Dia bergerak menuju titik B, di mana kita tadi untuk pergerakan suatu partikel dia memuat dari hukum kekekalan